Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nalia Sumirat. Di mana video ini tuh di mata kuliah pompa dan kompresor. Sebelumnya kita udah bahas klasifikasi pompa dan juga positive displacement pump. Kemudian apa aja yang masuk ke kategori positive displacement pump. Kemarin yang udah dibahas itu ada reciprocating pump, dan sekarang masuk ke materi diaphragma pump dan juga rotary pump. Nah, diaphragma pump ini merupakan suatu pompa yang komponen utamanya itu merupakan diafram. Nah, pompa ini menggunakan diafram dan membran sebagai komponen utama sehingga untuk menghisap sebuah fluida dan mendorong sebuah fluida di dalam saluran pompa gitu. Nah, adapun komponen ataupun konstruksi di dalam sebuah pompa pompa diaphragma pump, diaphragma pump itu yang pertama itu ada saluran inlet. Saluran inlet ini dimana saluran si fluidanya tuh dapat masuk ke situ. Nah, kemudian juga ada inlet valve atau juga katup yang otomatis bisa terbuka, bisa tertutup bila ada pemrosesan pemompaan gitu. Nah, kemudian juga ada diafragmanya, kemudian ada sharp, juga ada eccentric, kemudian juga ada saluran output valve-nya itu sama kayak inlet valve, namun yang bedanya ini untuk saluran pengeluaran fluida gitu. Nah, juga ada yang terakhir itu saluran outlet. Nah, saluran yang si pembuangan fluidanya itu melalui situ. Nah, adapun jenis-jenis diaphragma pump berdasarkan penggeraknya itu ada, yang pertama itu ada Isle of Wight double diaphragm, kemudian juga ada pompa diaphragm dengan penggerak hidrolik, kemudian juga ada pompa diaphragm penggerak motor, kemudian juga ada pompa diaphragma yang digerakkan oleh solenoida gitu. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari pompa ini. Yang pertama kelebihannya dulu. Yang pertama itu ada perawatannya yang relatif murah dan sangat mudah. Kemudian juga pompa ini dapat menghisap suatu fluida yang yang bercampur dengan lumpur. Jadi tebal cairannya itu dapat dipompakan gitu, masih dapat dipompakan gitu. Meskipun air kan, kalau misalnya air kan itu ringan ya, dan juga kalau misalnya viskositasnya tinggi, pompa ini dapat digunakan gitu. Nah, kemudian juga apabila dia tidak digunakan atau tidak ada beban di dalam proses pemompaan tersebut, itu tidak dapat tidak terlalu merusak si pompanya tersebut gitu. Ya, kalau misalnya nggak ada fluida yang masuk atau gimana gitu kan, jadi si pompanya tuh tidak merusak sistem pompanya gitu. Nah, kemudian juga tidak memerlukan banyak perapat di dalam pompanya. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama itu hasil fluida yang dihasilkannya itu berdenyut, dan juga kapasitas pompanya itu tergantung besar kecilnya pompa tersebut. Nah, kapasitasnya rendah dibanding dengan pompa sentrifugal, dan juga keakurasiannya tuh rendah gitu, masih rendah dibanding pompa itu. Nah, kalau kemudian sekarang masuk ke rotary pump. Nah, rotary pump ini
merupakan mekanisme rotari yang dimana si pompanya tuh bergerak terus memutar gitu kan, melalui si fluidanya tuh dapat mengalir di sela-sela saluran inletnya. Contohnya seperti pen pump dan juga ada gel pump dan ada screw pump. Nah, itu ketiga klasifikasi di dalam pompa rotari gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalaupun ada materi-materi yang masih kurang dipahami, bisa kalian cari di referensi-referensi lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.